kita ketemu lagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Selamat malam Jombang. Kita tetap sehat dan bahagia tentunya. Dari KR 53 Jalan Kapten Bertendian nomor 53 Jombang. Oke. Kicau Rakyat 53 Malam di minggu Jombang. ya. Malam minggu biasanya. Malam minggu, malam terakhir kita. Salah. Ini didengarkan udah satu bait udah hancur ini. Aduh. Kan ada itu lagunya Romai Rama, Oke, Bung. Bung. Malam minggu dulu Nah, ya. ini apa nih malam minggu nih, Bung? Malam minggu dulu itu ada film di TVRI itu, Bung. Aci. Ya, kalau sore-sore aku cinta Indonesia. Ya, betul, Bung. ACI, aku cinta Indonesia. Ya, betul. A bisa Amir, C bisa Cici, I bisa Ito. Tapi ACI, aku cinta Indonesia. Begitu dulu, Bu. Kalau dengar filmnya bagus ya. Bagus, tapi kalau setrum aki habis. Jadi anak muda tapi ada nasionalisme. Ada nasionalismenya. Bagus tuh. Itu kalau nggak salah siapa? Sahab ya yang bikin film itu ya. Tokoh-tokohnya lupa itu. Yang masih jadi Amir itu yang pantomim itu siapa itu? Pokoknya macam SMA lah ya. Itu macam SMA waktu itu. Oh, kok SMA sih, Bung? SMP. SMA. SMP waktu itu. Biru, celana pendek waktu itu masih ya. Itu, Bung. Malam ini kita bahas apa, Bung? Malam ini kita bicara tentang Kicau, Bung. Kok lupa bahas gayanya. Mau bicara. Jadi kita bicara soal Santri. Kepada santri-santri yang ada di sana. Kawasan Jombang dan sekitarnya sekarang panas kembali. Beberapa hari yang lalu diguyur hujan. Sekarang sudah panas. Mau nanam vanili. Tadi belajar vanili, ternyata hawanya masih panas, belum jadi ya. Itu, Bung. Santri ya. Santri. Tentang santri ini kan pernah itu, Bung, menjadi heboh ketika tahun sebuah penelitian. Siapa itu penulisnya? Clifford Geertz, kalau nggak salah. Santri, priai, abangan mengklasifikasi masyarakat Jawa ketika itu kan. Betul, Bung. Ada itu tahun 1953 kalau nggak salah penelitiannya. Culture of Java, Religion of Java atau Culture of Java? Culture of Java ya. Itu waktu itu lumayan terkenal ya. Lumayan terkenal buku itu. Penelitiannya di Pare, Bung. Orangnya tidurnya di Paris itu. Itu waktu itu ya. Yang sekarang kamu Inggris itu. Itu Clifford yang peneliti mana, Jir? Itu peneliti Belanda, Bang. Belanda gitu ya. Jerman. Tapi dia itu sebenarnya kan waktu itu seperti dicurigai dia sedang Jerman, waktu Cina, Rusia ada masih perang dingin itu ya. Ada 5-4 orang bule yang sedang meneliti dan hasilnya salah satunya punya Clifford Geertz. Yang lain jadi dibawa ulang yang lain penelitian itu. Tapi di beberapa negara, Bung, ya di Pare itu. Tapi ada sebagian orang mengatakan bahwa penelitian itu tidak objektif. Santri seolah-olah dikesankan kurang baik. Sebagian kalangan itu hasil yang dibuka itu adalah sebagian kerja intelektual yang gitu. tidak dibuka kerja intelijen, Bung. Gitu. Bung. Tapi begitu tapi kemana ya kita ngomong santri ya? Ngomong santri. Saya juga pernah nyantri, Bung. Saya pernah nyantri itu. Kalau saya sih yang pasti gini, apa santri itu? Ya santri itu seperti kita sedang tiba-tiba kita dibawa ke masa lalu, Bung. Dunia pendidikan yang sesungguhnya kita punya kekayaan intelektual yang disebut menginkulturasi budaya. Gitu ya. Jadi santri itu kalau sebenarnya bahasa Sanskerta kitab suci itu. Sastri itu apa itu? Sastri itu, kitab suci. Kemudian diadopsi ke dalam satu pendidikan kekinian. Pesantren ya enggak kekinian. Sampai hari ini sih mulai naik lagi baik. Dulu waktu Orde Baru di pinggiran atau Soekarno juga di pinggiran dia ya. Dikesankan santri dengan ketunya yang merah, sarungnya yang bau, sandalnya jepit, kudis tidak seperti itu sebetulnya ya. Sekarang beda, Bos. Beda ya. Sekarang santri naik Alphard, bagian ke ini
21, wes Ya, keren-keren. oh gitu ya. Sekarang tuh Yang lebih lucu bagian dari pemain proposal. Ada lagi kita tegur, kau gitu bagaimana? Nah, gitulah, Bung. Jadi Itulah kira-kira. Dari Memang menarik santri Bung ya kalau bicara santri. menarik dan ini Bung, inspirasi serius bagaimana misalnya santri itu di dalam satu metode Ya. mendidik orang itu Ya. menjawab tantangan banyak hal. Ya, misalnya, gimana? misalnya di pinggiran lama sekali di kelompok santri ini. Nah hari ini kita tampil di ruang-ruang politik, ruang-ruang publik yang hebat-hebat gitu loh Bung. Padahal dulu ya di pinggiran kayak gitu Bung, ditekan lama gitu. Dan model Islam yang ditekan lama model santri itu kokoh Bung, nggak sedikit-sedikit itu tauhid gitu loh, nggak sedikit-sedikit marah. Bahkan gitu. ada novel Lima Cahaya atau apa itu, Lima Cahaya, novel menarik yang ditulis apa itu santri dari Gontor itu kalau tidak keliru. Tapi berbagai revisi sudah dilakukan itu. Rame ya. Sempat rame. Kalau sekarang kan ini kita Itu beragama hasil. itu sedikit marah gitu kan, Sedikit-sedikit nggak dapat fasilitas itu seperti marah ini Oh, iya. sama ini Oh, kita iya, harus oh, bela iya. ini dia Iya. itu lama kan Iya. pokok pesantren di belakang ditekan biasa aja. Nah, seperti media massa juga begitu. Ini kelompok ini yang diadopsi untuk menjadi menteri ini. Kenapa kelompok ini? Tidak juga, ya penting ya. Manja ya. Manja. Tapi Kenapa harus? ya gambar santri itu mungkin naik sekali hari ini. Apa sih santri itu? Saya kira penting untuk menjadi berita, menjadi obrolan lah. Iya, Jadi begitu kayak ya. apa sih orang yang sedang ingin menyantrikan anaknya itu yang dulu tidak kenal Bro, yang dulu tidak kenal kayak apa gitu. Saya kira hari ini misalnya gini, di pandemi inilah. Iya. Pandemi ini- Pesantren yang paling siap ya itu. untuk berlangsungnya mata pelajaran ya. Iya, itu keren tuh Pak. Pesantren tuh keren. Paling Jadi, siap. paling siap. Iya. Sekolahnya itu ini nggak pakai seragam, pakai sarung-sarung Iya, di pakai sekolah kayak sekolah. sekolah diniah itu. Nah, nanti kalau ini ada dinas apa lu Iya, ini iya. kan lagi ngaji Lagi aja. aja. Yang menarik juga beberapa pesantren di sini pengelola pondok pesantren itu segera melokalisir itu orang-orang di luar tidak boleh masuk itu kan. Ya, ada ya. itu. Penanganan Macam COVID. di Tebu Ireng ditambah beras kan Jadi begitu. penanganan COVID-nya itu bagus, Bung. Dia Cerita sudah ada apa shelter yang Ya. dipakai untuk siapa yang terinfeksi, yang siapa yang OTG Iya. gitu itu lebih cepat. Karena ribuan orang atau ratusan lah kira-kira dia sangat cepat. Coba sekolah yang diadopsi oleh kepentingan negara yang sekolah umum ini kan manja dan nggak jadi sekolah daring semua, nggak ada solusi. Iya, ada solusi. Pesantren seperti tidak tunduk, tapi dia mampu membangun adaptasi dengan Ya, baik. cerita salah satu santri yang ngopi di sini tuh, dia tahu benar saya kena COVID. Iya. Om, saya kena COVID, Om bener Om, tapi saya berusaha bagaimana supaya ini saya lawan dengan merebus air sendiri, diminum, berbuat apa, Dan tetap dia di olahraga. tempat yang ini kan, Iya. di tempat shelter khusus, itu kan dia tahu. berusaha sendiri. Dan dia cerita menarik juga itu. Ada teman saya yang lagi malas belajar itu. Dia seperti ya ini saya lagi seperti pusing-pusing OTG gitu. Ya ikut aja. Saya lupa namanya santri ini. Lupa namanya. Bermain voli, bermain olahraga pagi, gizi digenjot baik itu aman. saya kira lumayan, Bung. Lumayan. Sebenarnya gambar yang harus di show up ya, yang kuat untuk ini role model yang tahan terhadap pandemi itu gini loh. Iya, seperti di pondok-pondok pesantren. Iya, tidak. Juga tidak banyak korban lah. Nggak tunduk yang saya ingin bilang, ini nggak tunduk. Nggak Ya. tunduk gitu ya. Mau berhenti mengajar? Enggak lah, itu pesantren. Tetap siap. Bahkan Bahkan siap itu. kalau ngopi di sini sambil membawa buku. Dari mana beli buku ini Om? Ini habis beli buku. Masih berlangsung pelajarannya. Ya siap apa pandemi ini. Anak-anak sudah belajar sastra Arab, Iya. sastra Inggris. Yang lebih menarik, pandemi kan sejak dulu ada. Iya. Bercerita tahun Iya. sekian, Iya. flu Spanyol apa itu.
Paham. Masa harus belajar, harus berhenti untuk belajar begitu? Keren. Kamu keren gitu ya. Jadi gini, kalau di banyak istilah Bung di dalam dunia santri model belajar itu. Iya. Kalau kita sedikit-sedikit itu kan misalnya pendidikan umum itu kan MBS, apalagi ini terpadu, apalagi cara belajar seksuatif, pemuatan lokal, bahayanya besok ada lagi, itu penjajahan wacana terus menerus tapi outputnya sama gitu loh, biasa-biasa aja. Tapi pesantren tuh Pak dari dulu sampai hari ini lihat variasi teknikalnya, ada deres Bung, deres tuh belajar dewean yang telah diajarkan terus tadarus itu ya bukan sama deres itu dewe Bu. Oh beda. Deres itu pelajaran yang diajarkan oleh guru dihafalkan, dihafal ya dibaca, dikaji lagi. Ada misalnya apa sorokan itu bersama-sama itu. Sorokan itu ini Bung, ini ngaji Quran terus diterjemahkan sendiri. Disetor Bung, disetor pada gurunya. Disorok-sorok ya. Istilah-istilahnya ya gitu ya. Ada lagi apa takror gitu berdiskusi. Saya tidak banyak mengerti istilah-istilah di pesantren. Masalahnya saya pernah ke nyantri sih Bung, tapi waktu pondok Ramadan. Nyantri palsu. Pondok Ramadan ya. Macam-macam ada takror, basul masa, belandongan. Banyak Bung, sangat banyak metode belajar dalam dunia pesantren itu dan banyak dia tidak sedang mendeskripsikan ini otak kiri otak kanan tapi semuanya sudah komprehensif di situ, dengan banyak macam orang mau menyukai gitu, punya kebebasan yang luar biasa besar gitu ya. Itu saya kira santri itu ya itu. Kalau saya sih punya anak besar nanti itu tak pondok ibu. Oh begitu masa di Jombang? Kurang tantangan dong. Bisa di Jogja lah. Bisa di Jogja. Banyak teman-teman yang punya pesantren ya tentu saja. Bung, ada juga yang mengatakan bahwa santri itu dari kata san dan tri, 3 matahari, tetap menjaga keimanan, keislaman, keihsanan. Ada begitu seperti itu. Tasawuf gitu. Tapi beberapa literasi yang saya baca, kenapa tidak harus persoalan yang disangkutkan di situ hanya gitu-gitu aja. Kenapa san tiga matahari itu tidak menyangkut Tuhan, manusia dan lingkungannya selalu ketinggalan ini setiap hal. Di mana ini letak lingkungannya? Saya beberapa literasi saya baca kok tidak ada ya. Makanya saya kalau ngobrol sama teman-teman dari santri yang di sini yang ngopi itu pernah membahas lingkungan tidak, saya begitu. Saya ditunjukkan nggak terlalu ini ada kitabnya sedikit. Oh begitu ya. Ada sedikit tapi ya sebenarnya dibahas juga ya. Jadi misalnya apa hablum minallah, hablum minal alam. Oh begitu ya. Ada juga misalnya memahami makhluk hidup. Semua makhluk hidup berdoa. Sebenarnya di santri itu cukup kuat. Cuma memang ini kadang-kadang lingkungan hidup itu jadi bahan yang pada awalnya itu kayak kayak perusakan mitologi. Oh. Dulu kan misalnya santri-santri awal yang mengerti baru belajar tentang sirik, kutukan Tuhan, tiba-tiba merusak mitologi, merusak lingkungan alam yang dikultuskan. Padahal itu aslinya sumber air dan pohon. Itu ada jinnya, selalu dibakarin menyan, dikemuli sarung, itu harus disingkirkan begitu ya. Padahal tidak seperti itu caranya ya. Ya Wali Songo itu kan sebenarnya pelajaran apa? Inkulturasi budaya ya, kalau pelajaran antropologi ya. Iya. Sangat bagus. Jadi apa gitu ditambahi doa ya sudahlah, pakai ini makan di sawah tambahi doa kan seneng aja. Iya. Seneng aja. Terutama Sunan Kalijogo itu ya melakukan seperti itu ya. Kita sedang berada di kebudayaan yang
mungkin mapan ya. Iya. Mapan diadaptasi saja. Kalau orang kan masih berdebat nih soal kita kebudayaan tinggi atau kebudayaan mapan gitu. Ya dua-duanya boleh, tapi dulu kita punya kebudayaan yang baik. Yang baik soal sekali. lingkungan dan soal air, Bung. Iya. Bayangin itu candi-candi itu sampai ini gambar singanya terus keluar air itu kan, padahal dia di dataran bawah terus naik lagi gitu kan. Ada PAM, ada pengetahuan. Iya. Termasuk di dalam pesantren kan juga membahas tentang air itu loh, Bung. Babul apa itu? Air itu bahasa Arabnya apa, Bul? Ya, ma. Babul ma. Bagi pengetahuan ya saya kira banyak sekali. Kayak ini ilmu pengetahuan yang dari Islam, kejayaan Islam itu sangat banyak. Ya. Tapi buku-bukunya juga banyak lah tentang di pesantren. Ada apa, Bung? Itu kalau ngaji Imriti, ngaji apa itu? Begitu kan iramanya kan? Kalau ngaji itu ada sastranya. Iya. Ada sastranya, ada struktur bahasanya gitu lah. Orang-orang pesantren kiai-kiai yang ahli sastra siapa? Gus Mus ya mungkin ya bisa. Banyak juga yang muda yang kemarin ditambah beras itu sudah mulai belajar bikin syair. Iya sih. Lupa namanya itu sayang sekali. Iya, bukan temannya. Yang Unisa psikologi itu juga di antara grupnya itu, kelompoknya itu. Bung, disalam dulu, Bung. Disalam dulu. Ya, kita sapa teman-teman yang di sana di pondok pesantren mana, Bung? Tambak beras, Bung. Tambak beras ya. Tambak beras Bahrul Ulum Jombang. Ada di sana Furqon. Ya, Furqon, Bung. Furqon dan teman-temannya. Nah, sama Furqon sama teman-temannya ya. Furqon dan teman-temannya selalu sehat. Ngopi. Ya, tapi biasanya kalau ngopi ngajari saya walaya juyu lan orang menang. Kudu ketoi barang sing mirai. Ngopi dan diskusi lah. Ngopi dan diskusi menarik kalau ada kalian kan. Ada juga, Bung, yang lama tak bersua, Bung. Ini orang tuanya baru meninggal, bapak atau ibunya. Aditya itu, Bung. Aditya. Yang biasanya sore itu ustadz pesantren. Yang gemuk itu. Itu, Bung. Iya, Aditya. Itu kan dosen sastra itu ya, sastra Arab itu Aditya. Iya, makanya lama tidak ketemu. Halo Aditya. Yang ada di Perak. Di Perak ya, Aditya yang berada di Perak, Jombang tentunya. Motornya nyentrik-nyentrik terus kalau sini. Jelek-jelek gitu kan. Tapi kok ganti terus motormu. Pinjem Mas katanya, pinjem ya. Jelek gitu ya. Iya, motornya. Apa? Tawadu. Iya. Cerdas tapi enggak kelihatan. Iya, cerdas enggak kelihatan. Itu ya. Terus ada juga ini Bung Mulyono dari mana tadi? Dari Ngoro. Mulyono dari Ngoro Jombang yang baru saja menikmati kopi di kedai Sufi di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang tadi barusan. Mulyono, selamat berkreativitas. Terus kita senggol juga Bung, kemarin itu ada pendengar setia Darwin Bruna Maya. Kemarin cepat komen begini Bung, Pak Darwin itu. Pagi Om Pri, malam bilang pagi. Waktu kemarin ini komennya malam itu. Apa ada makna kopiah hitam dan kopiah merah yang dipakai para petani Cak Hasim dan Om Pri? Kemarin kan bahas petani dia. Kopiah merah dan kopiah hitam, Pak Darwin itu menandakan bahwasanya petani itu kadang-kadang dimanfaatkan, kadang-kadang dirugikan, kadang-kadang dipuja, kadang-kadang juga di yang lainnya itu Pak Darwin simbol kopiah merah hitam itu Pak Darwin. Kalau petani apakah pakai? Ya kadang-kadang sudah petaninya wirai ya pakai ya. Pakai biasanya sambil miteri sawah bibit begini. Dicopot lah kalau macul kan nanti jatuh gitu kan. Biasanya ini Bung untuk menyembunyikan uang jualan gabah di sini. Terus itu Bung Farhan. Dosennya para santri Darul Ulum, Bung. Oh, Farhan, Pak dosen ini dari Universitas Darul Ulum.
Ya Universitas Darul Ulum, Oh, Unibdu. Unibdu. Ya, yang Terongan Bung. Oh, Unibdu saya nggak sama dengan Undar itu. Enggak. Oh, tak pikir sama. Lahir di rahim yang sama. Di rahim yang sama, di akar yang sama. Ya itu Bung. Ya, Farhan yang ada Pak dosen di Unibdu. Selamat Sama sehat. ini Bung. Sehat. Fau, Ahmad Fau. Fau. Keren namanya ya. Fau. Fau. Apa kalau kita ingat kayak zaman ini loh Bung. Ya. Distro komunis itu ada Fau apa ya? Fau. Iya. Nah, itu diksi-diksi masa lalu yang keras itu ya. Tapi kalau sekarang tuh era sekarang dibuat kaget saja, Bu. Fau. Ada yang kaget. Dia ini Bung, mantan ini. Dulu penerbitan Tebiran Bung. Oh. Pasukannya Roy dulu. Oh, anak buahnya Roy jadi. Salam. Ya, salam untuk anak-anak FAO yang ada di sana. Diteruskan itulah kerja-kerja penerbitan untuk meningkatkan literasi kita supaya tidak hilang. Supaya santri terus punya harga diri yang kuat. Untuk seperti Bapak dibilang Pram, Gimana? orang menulis itu adalah keabadian, begitulah. Seperti yang dibilang Pram begitu. Bung, kita kembali ke santri bagaimana, Bung? Kita kembali ke santri. Lupa tadi, Bung. Di hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 September 2021. 5 hari lagi akan ada peringatan 30 September. 30 September, 1 bulan lagi 22 Oktober 2021 Hari Santri. Yang Presiden Jokowi sudah cetuskan mulai tahun 2015 ini ada Hari Santri tentunya di sini, Bung. Ya gimana, Bu? Gitu-gitu, kira-kira gitulah santri itu. Apa yang penting? Ya saya kira tadi banyak yang penting bagi publik untuk melihat santri dalam jarak dekat. Seperti Pak Darwin itu kalau punya anak ya bisa lah dilihat. Kita ngobrol-ngobrol terus jarak dekatnya begitu kropnya. Jadi memang pagi sampai malam tuh ngaji terus, Bu. Ngaji terus ya. Itu masih diajak sholat, tahajud, diajari sopan santun, diajari waduh kiainya tawadu itu, Bu. Begitu ya. Yang tawadu, yang banyak tawadu juga yang enggak tahu. Tapi tetaplah kalau masuk ke Gede Sufi mungkin tetap konsisten dalam ketawaduan. Ya kan gimana lah, Bu? Enggak tahu semua juga kan. Nah, gitu loh, Bang. Tetap tawaduk tapi cara berpikirnya jangan dikungkung. Gitu loh, Bu. Bagaimana untuk melakukan itu? Belum tahu juga. Begitu tentu saja itulah santri ya. Kita cek dulu, Bung, ini siapa yang menyapa di online kita ini di KR53 ini, Bung. Gimana, Bung? Ada siapa yang ini internetnya agak sambil dicek lah. Saya baca dulu kan puisi santri pagi hingga malam mengaji mengkaji, bukan soal hanya profesi apalagi bercita-cita kiai. Ini soal kesucian hati, soal kejuangan untuk negeri, soal simpati untuk Ibu Pertiwi, dan soal ilahi, Bu. Berarti ada juga ya yang nyantri ingin bercita-cita jadi kiai. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Berarti kan bukan, itu kan antitesisnya kan ada yang mempunyai cita-cita. Ada pasti, itu antitesisnya ya ada juga. Yang paling enak itu jadi menantunya kiai, langsung jadi kiai. Santri-santri kekinian itu kan banyak yang bisa ini ustadz-ustadznya Google pengen jadi penceramah. Oh gitu. Istilahnya mungkin memang sudah bikin barikade kiai karo penceramah. Sudah Kalau yang jadi penceramah banyak, Bung, udah belajar Google sedikit menghafalkan, dihafalkan, terus nemu kitab. Apa, Bung, latihan pidato? Latihan ceramah itu namanya apa? Mudarobah. Apa, Mam? Muhadoroh. Ya itu tadi itu. Itu metode juga kan. Kalau zamannya Zainuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak-penak dipaksa-paksakan enak-enak. 1000 umat ya. 1 juta umat. 1 juta umat ya. Iya, santri. Iya. Oke.
Ya, para santri yang ada di mana saja, Silahkan beratensi silahkan beratensi pada pada KR53. Bung, gimana Bung? Tadi kamu kan buka-buka tuh. Masih belum ada ya? Masih belum ada. Masih belum ada yang komen di sini, Bu. Masih. Mungkin para santri-santri sedang ngaji, ada yang sedang ngopi. Mantan santri-santrinya sudah pada tidur. Termasuk Topik itu. Topik dulu santri ya. Mantan santri yang sudah dapat predikat Sarkup. Santri kuburan. Jadi ada predikat sendiri, Bu. Kalau santri yang suka ke kuburan aja gitu. Jadi ada 2 orang sekurangnya itu diidentifikasi santri yang nyarkup itu, santri kuburan itu. Pertama kalau kirimannya habis, Bu. Oh, begitu tuh. Doakan orang tuanya, ya Allah, orang tuanya supaya dapat rezeki, kirimanku lancar. Itu minggu-minggu ketiga rame Pak kuburan. Oh, begitu. Nunggu kiriman. Orang tua pasti didoakan anaknya itu kalau dengan santri itu. Jadi dia mengajari betul secara alamiah itu situasinya. Ada yang kedua kayak Topeng ini, Bung, beda itu, sarkup hobi. Jadi sarkup hobi itu ya kemana ada makam di Paranigung. Ya nggak tahu saya niatnya itu minta berkah kepada Gusti Allah, ingat gitu mati atau apa. Tapi lama-lama dia ngerti teknisi listrik macam-macam ini, kalau diajak bicara kuburan nggak pati senang. Topeng ya begitulah. Ya Bang, saya rasa cukup ya untuk malam ini. Kita segera sudahi. Kita doa bersama-sama lah. Kita doa bersama-sama, santri-santri tetap teguh, tetap konsisten, tetap istiqomah dan berdoa dan berjuang. Ibu Pertiwi yang sedang menunggu, menangis peduli menunggu kita semua. Kesetiaan para santri. Kajian lingkungannya perlu ditambah gitu supaya bumi tidak longsor, rusak gitu, ozon tidak melebar, orang industri tidak menggila, menggulung banyak jiwa rakyat gitu. Kira-kira kan gitu Bang, ya jadi heroik kita gitu. Jadi tantangan barunya begitu santri. Iya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.